kini tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu ku tersiksa karena dirimu. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam hingga malam berakhir, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini.
Asia Mai samburu otua Mulutun adon nasalah nahuban Dengan kasihku Asia Pambahe nampi Asia Kantumania hati-hati Si kata beci sohara namai Di bahen ho Ketumania hati-hati Si kata benci soalnya namai Di kahen ho
aku lupakan pertemuan hari ini membawa kesan, walau sejenak bertemu hanya sekilas memandang cukup membawa kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku akan untuk pulang walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku akan untuk pulang walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Monggo ibu-ibu dipersilakan yang mau menyumbangkan sebuah lagu. Monggo. Ibu siapa? Ibu Diana. Tepuk tangan buat Ibu Diana. Acara kita ini silaturahmi ibu-ibu, dengan berdendang hati kita akan jadi senang. Monggo Bu Diana, kami persilakan. Dipersilakan ibu.
buat heboh. Ayo. Bunda, suaminya yang mana? Suamiku sing paling ganteng dhewe. Yang paling gede dhewe. Oh, bukan. Bukan yang mana? Itu mantan pacar. Yang mengacung ini ya. Mantan pacar. Sing ngombe iku lho bojoku, Mbak. Oh ini sing yang ganteng ini. dhewe iku. Wah, iya. Lah kok iku ngaku-ngaku mengacung. Iku sing sebelah iku mantan. Oh mantan. Aja rame-rame. Pak, Ibunda iki njawuk disawer, cek semangat. Tapi ono syaratnya Bunda. Aku lek disawer Bapak sampean kekno aku, ngono lho. Carane. Nanti kita di belakang layar kok janjian, Pak wedding. Oke, gimana ibu-ibu ini katanya disuruh buat heboh. Jadi Bunda nggak perlu malu-malu ya. Jadi kayak saya, kayak yang di belakang saya ini selalu malu-maluin. Ibu-ibu iku lek saiki isin. Iya. Wong kok lek mangan di sini-sini. Gitu ya. Akeh. Wong kang wong kang ini tak yen dibandingke ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe jujur saonone wonge sing ra loro ati wis racani tekan semene
Monggo silakan Bunda dulu mungkin. Sembarang. Kenapa? Oh masih telepon pacar. Bunda kok akeh temen ya pacare. Ono mantan pacar, ono pacar. Waduh. Oke, stylenya belum ada. Bunda mungkin yang lainnya tiada guna diganti ya. Ibunda ibu manut kok, usume lindu. Ibu manut kok. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ini hari ini semua sudah hadir? Oh, ada yang masih dalam perjalanan ya.
Semoga Bapak Ibu sekalian masih dalam perjalanan menuju ke sini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silaturahmi itu adalah wujud apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Silaturahmi. Nah, kita sudah lama tidak bertemu. Sebelum pandemi kita sering ketemu kan? Nah, setelah pandemi kita jarang ketemu. Nah, dengan hari ini kita berjumpa, kita harapkan kekeluargaan ada di antara kita. Nah, Ibu-ibu, nanti kalau pada saat hiburan boleh bernyanyi, bersukaria di sini. Oke, Ibu-ibu sekalian? Siap? Ibu-ibu sebelah kanan kok suaranya nggak ada. Siap Ibu-ibu? Wow. Nanti diisi dengan Ibu-ibu ya kita acaranya. Oke. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan perwakilan alumni SD Islam Klojen Kidul. Kami panggil Bapak Haji Rahmat Wahyudi. Waktu kami persilahkan Bapak Haji Ahmad Wahyudi. Wow. Rahmat. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada hari ini ya. Ini panitianya ini cukup kerja keras lah. mundur terus. Kita bisa ketemu pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan silaturahmi ini sebagai amal soleh kita. Karena silaturahmi ini bisa memperpanjang umur, bisa membuka rezeki, dan bisa membawa kebaikan bagi kita. Mungkin itu nanti yang diperjelas sama Pak Ustadz. Gitu nggih? Saya hanya bisa memberi sambutan itu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Sebetulnya ini menurut absen banyak yang hadir, cuman kelihatannya banyak yang kesasar ini. Mungkin golek tempatnya ini terlalu nyelempit. Saya tadi masuk pun bingung ya, mulai depan sana itu sudah rame. Terus untung supir Grabnya itu hafal ya. Oh ini Pak, wis pokoknya ini. Nah, saya masuk tadi alhamdulillah langsung ketemu Mas Budi sama Mbak Nani. Jadi ya, alhamdulillah tadi nggak kesasar saya. Kira-kira gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita pererat silaturahmi kita. Semoga silaturahmi ini bisa membawa keberkahan dan mendapat ridha Allah SWT. Dan alhamdulillah Pak Ustadz nanti akan memberi siraman rohani bagi kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan di akhir hayat kita nanti kita bisa beristiqomah ya. Kita bisa istiqomah untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Bapak Rahmat. Kebersamaan di antara kita tidak putus sampai di sini. Kita lanjutkan tausiah dari Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz Mazrif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alumni SDI Klojen Kidul Kota Malang lulusan tahun 1977, 78, 79, 80. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini tetap dalam rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam
semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tasik semangat Ki. Kemarin Bapak Khotamil menghubungi saya untuk mengisi acara reuni. Halo. Kemarin Bapak Khotamil menghubungi untuk mengisi acara reuni SDI. Ternyata lah saya kok merasa tidak pantas, Bu. Saya kok nguyai segoro. Ini harus nuturi orang yang lebih sepuh dari saya. Saya kok ngerasa minder ngoten, Bu. Nah, karena itu mari jangan jadikan ini sebagai mau'izatul hasanah. Anggap saja ini bukan saya. Makanya sengaja saya bawakan ini. Ini salah satu kitab karyanya Imam Ghazali. Lah kalau yang nuturi jenengan Imam Ghazali niki pantas. Nggih kan? Kalau yang ceramah di sini atas nama Abdul Aziz Masrib itu ndak ono pantas-pantas blas. Karena saya masih terlalu muda nuturi jenengan. Tapi kalau yang dawuh ini langsung Imam Ghazali, diambil dari kitabnya Imam Ghazali, insya Allah dipantas. Mudah-mudahan biarpun dibaca satu kali, kita tetap nanti di akhirat diakui sebagai salah satu santrinya Al-Imam Al-Ghazali. Amin amin ya rabbal alamin. Sejalan dengan tema, mari kita lestarikan rasa kekeluargaan di antara alumni. Di sini ada sebuah cerita bahwasanya Syekh Hatim Al-Asom itu memiliki seorang kiai, memiliki seorang guru yang bernama Syekh Syakik Al-Balkhi. Lah Syekh Hatim Al-Asom ini mondok selama 30 tahun, Bu. Mondok sama kiainya namanya Syekh Syakik Al-Balkhi. Kalau tahun 2022 tidak ada santri yang mondok 30 tahun itu tidak ada. Pingin dang rabi. Lalu setelah 30 tahun beliau ditanya sama gurunya, sama Syekh Syakik Al-Balkhi, "Hei Hatim Al-Asom, selama 30 tahun kamu dapat apa mondok di saya?" Lah dia jawab, "Saya cuma mendapatkan 8 ilmu, Kiai. Saya cuma mendapat 8 ilmu." Lah di sini insya Allah cukup dijelaskan satu saja. Mudah-mudahan biarpun satu bermanfaat. Lalek kurang ngundang ngomane. Mahia, apa itu yang 8 wahai Hatim? Beliau menjawab, qala al-faidatul ula. Faidah pertama, inni nazartu ilal khalqi, kata Syekh Hatim, aku melihat kepada semua manusia. Aku melihat manusia niku Kiai, fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan. Tiap-tiap manusia itu pasti punya kekasih. Tiap-tiap manusia pasti punya teman. Lah niki hubungannya kali alumni. Tiap-tiap manusia pasti memiliki teman. Tiap-tiap manusia pasti punya sesuatu yang sangat dirindukan, yang sangat dicintainya. Tapi dari teman-teman manusia yang dimiliki itu, wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Pertama, teman manusia itu hanya menemani sampai dia meninggal saja. Jadi manusia itu semua punya teman, tapi oleh Syekh Hatim dibagi. Teman manusia yang pertama adalah teman manusia yang hanya bisa menemani sampai dia meninggal saja. Apa itu? Harta, dunia, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ngapunten, umpamane ini hotel punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Ini pom bensin punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Ini rumah makan niki punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Itu jawaban ketika Pak Khotamil masih hidup. Nah, ketika Pak Khotamil sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal, jawaban beda.
Iki pom bensin punya siapa? Biyen tek Pak Hotamil. Saiki wonge wis gak ono embo nang anak sing nomor piro. Lah ini rumah makan punya siapa? Ini pom bensin punya siapa? Jawaban akan sama. Bahkan belum dikuburkan, masih dimandikan, jawaban sudah berbeda. Artinya apa? Teman manusia yang berupa harta itu tidak dibawa mati. Ternyata yang kita kejar mati-matian tidak bisa dibawa mati. Padahal semua manusia pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan mati. Sing ganteng mati, sing sok ganteng yo mati, sing ayu mati, sing sok ayu mati, sing sugih mati, sing sok sugih yo mati. Pak Hotamil yo bakale mati, Ibu Saudah yo bakale mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ketemu langsung aku digojloki Ibu Saudah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gantian masuk penceramah itu digojloki ya. Padahal kalau kita bahas kematian Bu, ngapunten. Kalau kita bahas kematian itu unik. Kalau ada yang bilang gini, ojo bahas mati, aku si enom. Jare sopo? Banyak orang-orang yang lebih muda dari kita mati duluan. Ternyata mati itu ndak harus tua. Kalau kita lihat di desa-desa niku, banyak kakek-kakek yang umurnya 80 tahun si rokokan ngebes. Tapi dia punya cucu usia TK 6 tahun mati. Kakeknya sih rokokan sehat, punya cucu-cucunya mati. Ternyata mati juga ndak harus nunggu usia tua. Dan mati juga ndak harus sakit. Oh, aku seado mati, sehat, jarine sopo? Banyak dari keluarga-keluarga tetangga kita, saudara kita, sing lanang stroke, sing mati, sing wedok dhisik. Ada dari teman-teman kita sing wedok loro suwe, sing mati, sing lanang dhisik. Ternyata mati juga ndak harus sakit. Dan mati itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu akan pas ngepres dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpama di Lauhil Mahfud, Pak Hotamil niku setelah dilihat catatan di Lauhil Mahfud ternyata meninggalnya 10 tahun lagi, dia 10 tahun lagi Pak Hotamil mati. Nggih. Nggih Bu Saudah nggih sami. Umpama di Lauhil Mahfud tertulis, oh Ibu Saudah matinya Minggu tanggal 27 November tepak adzan zuhur, nggih mari ngene. Begitu adzan nggih pun siap-siap. Padahal mang sik karaokean yo mati. Karena mati juga ndak harus sakit. Niki contoh. Dia termasuk saya juga seperti itu. Oh, Ustadz sing ceramah iku yo, iya. Sing jarene paling ganteng dewe. Ternyata begitu dilihat di catatan Lauhil Mahfud, oh meninggalnya 100 tahun lagi. Yo sok suwe. Ndak apa-apa Bu Saudiah sih. Aku gak kesusu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu kita jangan terlalu takut dengan kematian, tapi juga jangan terlalu berani. Terlalu berani dengan kematian ya tidak mempercepat, terlalu takut ya tidak memperlambat. Dulu di kejadian perang-perang Indonesia lawan Belanda, orang yang berani maju ke medan perang ternyata sampai sekarang masih hidup. Tapi orang yang takut bersembunyi malah kena bom. Ternyata berani mati tidak mempercepat dan takut mati tidak memperlambat. Yang jelas kita semua akan mati. Nah, harta yang kita kumpulkan mati-matian itu semuanya tidak bisa dibawa mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman manusia yang pertama. Lalu yang kedua, beliau Syekh Hatim melanjutkan,
wa ba'duhu yusahibuhu ila safiril qabri. Kata Syekh Hatim, ada teman manusia itu yang menemani sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Yang pertama tadi hanya sampai roh keluar dari jasad. Yang kedua, ada teman yang menemani sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Siapa itu? Tetanggane jenengan, saudara, dia termasuk teman-teman alumni niki. Mohon maaf, nanti kalau jenengan yang meninggal, yang memandikan niku nggih saudarane, nggih tetanggane, yang ikut mensolati nggih teman-teman alumni niki. Nanti kalau kita meninggal, yang mengantarkan ke kubur nggih teman SD niku. Bahkan yang ikut tahlilan, mendoakan, yasinan nggih teman-teman niki. Makanya mumpung masih hidup, bener temanya, jaga rasa kekeluargaan di antara sesama alumni niku bener. Karena ternyata pertemanan alumni ini kalau memang sudah sehati di dunia, itu akan terbawa sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ki, mari kita jalin rasa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah. Saling asah, saling asih, saling asuh. Ini yang diajarkan di sekolah. Sesama alumni SDI Klojen Kidul, ayo kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Kalau kita meninggal, ya teman-teman ini yang akan mendoakan kita. Dan pertemanan ini akan terus sampai ke akhirat, akan terus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ada perbedaan, mesti ada persamaan. Begitu ada persamaan, tentu masih ada perbedaan. Untuk meramut kebersamaan, mari kita lihat persamaannya, singkirkan perbedaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula berapa menit, Pak? 2 jam. Oh. Biasanya ditentukan monggo mau edo 30 menit ngoten. Lah ini los langsungan. Jadi mari sesama alumni ini kita saling jaga persaudaraan, persatuan, kerukunan, rasa saling asih, saling asah, saling asuh, saling memiliki, dan itu memang harus terjadi. Singkirkan perbedaan, mari kita lihat persamaannya. Ngapunten, kalau persamaan yang kita lihat aman, kalau perbedaan yang kita perlebar, baru itu terjadi masalah. Contoh, niki saya contohkan. Dari zaman biyen Indonesia itu dalam hal kunut niku masih masalah sampai sekarang. Indonesia itu dalam hal tarawih sampai sekarang masih masalah. Kenapa? Karena yang dilihat perbedaannya. Dari zaman dulu masih perang dalil antara yang kunut dengan yang tidak kunut. Nggih. Padahal itu perbedaannya namun kunut. Persamaannya lebih banyak dari kunut. Coba kita sujud pada Tuhan yang sama, kita menghadap pada kiblat yang sama, Fatihahnya yo sama, kita rukuk dengan cara yang sama, sujudnya kita yo sama. Yang beda rukuknya, yang beda kunutnya. Lah kenapa yang beda satu ini malah dijadikan masalah, sedangkan persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya? Tarawih gengoten. Sampai sekarang perdebatan antara terawih 8 rakaat sampai terawih 20 rakaat. Ini debat gara-gara yang dipermasalahkan perbedaannya. Yang 8 itu sudah ada dalilnya, yang 20 dia ada dalilnya. Bahkan terawih 36 rakaat niku ada dalilnya. Bahkan terawih 100 rakaat niku dia ada dalilnya. Persamaannya lebih banyak. Lalu kenapa harus dilihat perbedaan? Perbedaannya kan cuma 8 sama 20. Nggih. Persamaannya lebih banyak. Kita tetap menghadap pada Tuhan yang sama, Nabi kita sama, bacaan Qur'annya sama, sujudnya sama, rukuknya sama. Cuman beda 8 sama 20. Itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa kita tidak melihat persamaannya, justru malah memperlebar perbedaannya? Ngapunten, akhir-akhir tahun kemarin 2022 itu ada kelompok baru. Jadi tidak menyalahkan dua-duanya.
Mas, sampean sing 8 rakaat, Mbak, sampean sing 8 rakaat, mohon maaf, aku gak melok. Sampean sing 20 rakaat, sampean sing 20 rakaat, aku yo gak melok. Lah yo apa? Aku gak usah taraweh. Akhirnya ambil jalan tengah, ra usah taraweh. Ya padha rusake. Tapi insya Allah itu kalau kita bisa melihat persamaannya justru akan memperindah suasana. Niki adzan terus nopo ya nopo. Stop dulu nggih. Pun niku napa wan perbedaan, menghargai perbedaan, kok sesama menghargai perbedaan. Nggih termasuk niki kan beda. Salah satu perbedaan jangan kita kadang terlalu jauh. Di hadapan kita pun beda antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Beda. Biasa nih, nopo perbedaan nih? Biasa nih ibu-ibu niku kali bapak-bapak bedane nopo? Lek ibu-ibu biasane iku titik mikir akeh ngomongi. Lah lek bapak-bapak niku akeh mikir titik ngomongi. Niku perbedaan. Lek ibu-ibu niku mikirnya ndak sepiro tapi ngomongi sing akeh. Tapi begitu bapak-bapak ndak bati banyak ngomong. Ternyata bapak-bapak itu pemikir yang ulung. Niki contoh ki. Umpami jenengan boncengan kali suami, ibu-ibu boncengan kali suami, terus nang omahe konco SD, alumni. Lah ibu-ibu iku mesti, Pak, kursine apik yo. Ya. Nggih. Lek koyok ngene iki tukuke di endi, Pak? Yo dik toko. Jawabnya titik, tapi bapak niku mikir loh. Larang yo Pak yo. Yo larang. Lah iki kok iso tuku, Pak? Lah ya bojoe kerja. Lho sampean kan yo kerja, Pak. Mosok gak iso tuku koyo bojone koncoku iki. Bapak cep meneng ra iso jawab, tapi mikir, ya Allah kok bojoku ngomong ngono. Karena terlalu banyak pikiran, rata-rata di dalam keluarga niku bapak-bapak biasa nih mati dhisik. Kakean pikiran. Ayo coba sensus di kampungi jenengan. Kira-kira lebih banyak rondone napa dudone? Banyak rondone. Nggih niku berarti bapak-bapak akeh sing mati dhisik, kakean pikiran. Menurut penelitian dokter nggih, menurut penelitian dokter ternyata penyakit niku faktor gen cuman 15%. Orang sakit niku karena faktor gen keturunan cuman 15%. Itu faktor gen, bapaknya sakit, anaknya sakit dengan sakit yang sama, atau ibunya sakit, anaknya sakit dengan sakit yang sama. Niku 15%. Dan pengaruh makanan juga 15%. Pengaruh alergi makanan ini itu 15%. Sisanya yang 70 itu pengaruh pikiran. Maka jangan heran lek bojone mati dhisik karena memang terlalu banyak pikiran. Lah kalau kita sudah bisa meramu yang seperti ini, ayo kita lihat persamaannya bukan perbedaannya. Insya Allah pertemanan ini akan tetap langgeng ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga kata Syekh Hatim Al-Asham, thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Terusane sing wau,
dari semua yang mengantarkan saya Kiai ke kuburan, ini teman yang mengantarkan ke kuburan, tidak satu pun yang mau menemani saya di dalam kubur. Secinta apapun saya terhadap istri, ketika saya meninggal istri saya tidak mau dikubur bareng. Termasuk yang istri ya gitu. Sehebat apapun perjuangan suami saya, ketika saya meninggal suami ini jenengan tidak mau dikubur bareng. Anak ya begitu. Sebangga apapun kita terhadap anak, anak saya lulusan pesantren ini, anak saya lulusan fakultas ini, ketika Anda meninggal, anak yang kita bangga-banggakan itu tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Maka beliau berpikir, kalau begitu ada teman yang ketiga. Apa? Fatafakkartu wa qultu. Kemudian aku berpikir dan mengatakan, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi. Sebaik-baik teman adalah teman yang masuk ke dalam kuburan menemani saya nanti, dan itu tidak ditemukan kecuali di amal yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini teman kita yang ketiga, apa? Amal ibadah. Amal itu nanti yang akan masuk bersama kita ke dalam kuburan. Bahkan amal itu juga yang nanti menemani kita di padang mahsyar. Nanti setelah kebangkitan ada matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Kita berdiri di situ tidak sendirian. Kita berdiri dengan amal baik dan amal buruk kita. Bahkan kita masuk neraka atau surga, kita tidak masuk sendirian. Kita masuk neraka bersama dengan amal buruk kita. Kita masuk surga bersama dengan amal baik kita. Dan kita menghadap kepada Allah nanti juga tidak sendirian. Kita menghadap pada Allah dengan amal-amal kita. Maka jadikan amal solehah ini menjadi teman kita dengan sebaik-baik teman. Karena dialah nanti yang akan menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih sekarang, pertemanan di dunia ini hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Tapi ketika kita meninggal, ketika ada teman Anda yang datang ikut mendoakan, doa dari teman itulah yang akan menghadap kepada Anda masuk ke dalam kuburan. Maka sangat beruntung sekali ketika kita di dunia ini jadi guru ngaji. Kayak Pak Hotamil niku. Ketika Pak Hotamil nanti meninggal, umpama ele-elean, semua posode ditolak oleh Allah. Semua sholatnya ditolak oleh Allah. Masih ada harapan Pak Khotamil masuk surga. Caranya bagaimana? Jangan khawatir Pak Khotamil. Kamu di dunia meninggalkan banyak santri yang masih tahlilan, yang masih ngirim Fatihah, yang masih ngirim Yasin, yang masih menghauli, yang masih mendoakan. Maka dosa yang banyak itu ketika meninggal barokah didoakan santri-santrinya dan keluarganya dan teman-temannya berkurang dan terus berkurang akan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan ketika nanti dibangkitkan, guru ngaji yang awalnya amalnya ditolak ini itu akan bangkit dengan semua amal ibadah dan dengan dosa-dosa yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jadikan amal soleha ini sebagai teman akrab kita. Bahkan teman yang paling akrab tiada lain tiada bukan kecuali amal ibadah kita sendiri. Dan inilah nanti yang akan menemani kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada teman atau saudara, bahkan ibu atau bapak atau anak sekalipun yang sanggup menemani kita di akhirat kecuali amal kita sendiri. Kita juga berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Saya sudah setengah jam lebih dikurangi adzan. Mudah-mudahan kedatangan saya bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, ini bukan nasihat dari saya, tapi saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali. Saya merasa tidak pantas menasehati ini semua, terlalu sepuh jaraknya. Saya nanti su'ul adab. Saya nanti bisa su'ul adab, akhlaknya jeblok. Lah kok nuturi sing tuwek, padahal alumni SDI.
Harusnya saya ndak ada di sini, tapi karena dipaksa oleh Pak Hotamil, saya bawa kitabnya Imam Ghazali. Ini bukan nasihat saya, tapi ini adalah nasihat yang saya baca dari kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, Aku segera kembali. barengan ya. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Asik. Belum Pak? Belum. Iya, sabar dulu. Asik, 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 asik. Terima kasih. Kok gak banter ya, banter ya? Tes, 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 tes. Gelisah, geli-geli basah, sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar, menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, Jangan gelisah, jangan gelisah. aku segera menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sawerannya ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini kita tidak terasa mulai tadi pukul bergerak jam 9 dengan sampai setengah 2. Dengan kita lagu kemesraan ya, kita tutup acara hari ini. Saya atas nama Heni Wardani beserta Mas Bagong dan Mbak Mia, kru untuk entertain, mengucapkan terima kasih.
mohon maaf apabila ada kata maupun sikap perbuatan kami kurang menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo Bapak Ibu, silakan merapat semua. Dikala kita duduk di sepi pantai, Langsung kita bersama-sama menyanyikan lagu kemesraan. ombak di lautan yang kian menepi, burung jahat terbang bermain di derung air, Suara ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan melaikan udara, suara gitarmu tentang cinta, ada hati membara erat bersatu dengan seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini datanglah kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini sangat cepat berlalu. Kemesraan ini hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hey, hey, hey. Ha, ha, ha. Buka sini. Wah. Kemesraan. Wes ta. Suwun Mas Bak. Halal bihalal yang mana semuanya saya doakan tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul kembali. Jangan lupa sekali lagi dalam acara halal bihalal. Wassalamualaikum. Sunatan Yudi. Sekali lagi kami sebagai panitia
semoga acara tadi mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur.